Baik, selamat jumpa kembali. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang materi hiperbola. Hiperbola yang akan kita bicarakan hari ini adalah mengenai hiperbola bagian kedua, yaitu hubungan antara garis dengan hiperbola. Jadi, kita mulai aja hubungan antara garis dengan hiperbola. Untuk menentukan hubungan antara garis dengan hiperbola, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita substitusikan persamaan garis ke persamaan hiperbola. Dari hasil substitusi ini, setelah kita uraikan, maka kita akan dapat persamaan kuadrat. Maka kita carilah harga D. Jika D-nya lebih besar dari 0, maka garis memotong hiperbola di dua titik. Jika D sama dengan 0, maka garis menyinggung hiperbola, atau biasa disebut garis memotong hiperbola di satu titik. Kalau D-nya lebih kecil dari 0, berarti garis di luar hiperbola. Oke, jadi itu aja yang perlu kita langkah-langkahnya. Langsung aja kita akan lihat dulu kondisi dari memotong di dua titik, katakan di titik A dan di titik B. Jadi bisa aja nanti yang ditanyakan adalah tentukan titik A dan titik B. Kemudian mungkin juga nanti yang ditanya adalah menyinggung. Jadi yang ditanyakan adalah titik singgungnya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau garis di luar hiperbola, tentunya tidak akan ada titik potong antara hiperbola dan garis. Oke, kita mulai aja dengan soalnya. Tunjukkan bahwa garis Y kurang X tambah 2 sama dengan 0 memotong hiperbola X kuadrat per 4 kurang Y kuadrat per 8 sama dengan 1 di dua titik yang berlainan. Kemudian tentukan titik potong dan jarak kedua titik potong tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, kalau ini kita masukkan Y sama dengan, kita pindahkan dulu ke kanan ya, berarti Y sama dengan X kurang 2. Jadi Y ini kita ganti dengan X kurang 2. Berarti kalau kita uraikan 2X kuadrat ini tadi X pangkat 2 kali minus sama dengan min X kuadrat. 2 kali X kali minus 2 minus 4X kali minus tambah 4X. Minus 2 pangkat 2 sama dengan 4 kali minus sama dengan minus 4. Lalu ini kita pindahkan ke kiri, berarti minus 8 sama dengan 0. Setelah kita sederhanakan, 2X kuadrat kurang X kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 4X minus 4 kurang 8 sama dengan minus 12 sama dengan 0. Kita cari D-nya D itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Jadi B-nya 4 pangkat 2 kurang 4 kali A-nya 1. Koefisien X pangkat 2 itu adalah 1. Dan C-nya sama dengan minus 12. Kalau kita cari ini 16 minus kali minus positif 48 tambah 16. Berarti sama dengan 64. 64 lebih besar dari 0. Berarti sudah dapat kita tunjukkan bahwa garis ini adalah berpotongan di dua titik yang berbeda dengan hiperbola X kuadrat per 4 kurang Y kuadrat per 8 sama dengan 0. Selanjutnya yang ditanyakan adalah tentukan titik potongnya. Jadi untuk mencari titik potongnya itu kita faktorkan ini. Ya, kita faktorkan. Kalau sudah kita faktorkan berarti X kurang 2 kali X tambah 6 sama dengan 0. Kalau X kurang 2 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 2. Kalau X-nya sama dengan 2, maka kita masukkanlah kemari. Ini tadi kalau kita pindahkan kemari berarti X kurang 2. Jadi 2 kurang 2 sama dengan 0. Berarti titik A, misalkan titik A adalah 2,0. Kemudian kalau X sama dengan minus 6, kita masukkan tadi berarti minus 6 kurang 2 sama dengan minus 8. Berarti titik B adalah minus 6, minus 8. Nah, kalau menggunakan mencari jarak antara titik A dan titik B, kita pergunakan metode mencari jarak antara dua buah titik.
Nah, di sini sih berarti min 6 kurang 2 kuadrat tambah minus 8 kurang 0 kuadrat. Berarti minus 6 kurang 2 sama dengan minus 8 pangkat 2, 64. Minus 8 kurang 0 sama dengan minus 8 pangkat 2, 64. Berarti sama dengan 64 kali 2. Akar 64 kali 2. Akar 64 sama dengan 8. Jadi 8 akar 2. Jadi sudah bisa kita tentukan bahwa garis dan hiperbola berpotongan di dua titik yang berlainan, atau itu sama dengan berpotongan di dua titik. Kemudian kita sudah menentukan titik potongnya tersebut, yaitu 2,0 dan minus 6, min 8. Dan kita juga sudah menentukan jarak kedua titik tersebut, yaitu sama dengan 8 akar 2. Selanjutnya kita lihat soal yang berikutnya. Tentukan nilai A agar 4x tambah Y tambah A sama dengan 0 menyinggung hiperbola. Kalau dikatakan menyinggung tadi, syaratnya adalah D sama dengan 0. Jadi kita pindahkan dulu 4x dan A ini ke sebelah kanan, sehingga Y sama dengan minus 4x kurang A. Jadi kalau kita masukkan kemari, berarti Y-nya ini kita ganti dengan minus 4x kurang A. Lalu kita kuadratkan sama dengan, nah pertama ini kita kalikan 48 dulu semua. Jadi 48 dibagi 12 sama dengan 4. Jadi ini kali 4, berarti 4x kuadrat kurang minus 4x pangkat 2 minus sama dengan 16x kuadrat kali minus, berarti minus 16x kuadrat. 2 kali minus 4x kurang A sama dengan 8ax kali minus, berarti sama dengan minus 8x. Minus A pangkat 2 sama dengan A kuadrat dikali minus sama dengan minus A kuadrat. Kalau ini kita pindahkan ke kiri, berarti minus 48 sama dengan 0. Nah, 4x kuadrat kurang 16x kuadrat sama dengan minus 12x kuadrat. Dikurang 8ax kurang A kuadrat kurang 48 sama dengan 0. Supaya kelihatannya lebih enak, maka semuanya kita kali dengan negatif. Sehingga kita dapat 12x kuadrat tambah 8ax tambah A kuadrat tambah 48 sama dengan 0. Nah, jadi D itu tadi sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Jadi 8A, ini 8A kuadrat dikurang 4 kali A-nya 12, C-nya A kuadrat tambah 48. Nah, begitu sama dengan 0. Syaratnya menyinggung tadi D sama dengan 0. Kalau kita uraikan menjadi 64A kuadrat kurang 48A kuadrat kurang 2304 sama dengan 0. Berarti 16A kuadrat sama dengan 2304. Kalau kita 2304 per 16 sama dengan 144. Berarti A-nya sama dengan plus minus 12. Nah, jadi berarti A-nya sudah kita tentukan. Sesudah kita tentukan, kemudian tentukan titik singgungnya. Jadi kalau kita cari titik singgungnya itu berarti untuk A-nya sama dengan minus 12, maka kita peroleh persamaan ini adalah 12x kuadrat kurang 96x tambah 144 tambah 144 tambah 48 sama dengan 0, atau x kuadrat kurang 8x tambah 16 sama dengan 0. Ini bisa kita ubah menjadi x kurang 4 pangkat 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 4. Kalau x-nya sama dengan 4, kita masukkan tadi ke persamaan ini, y tadi sama dengan minus 4x kurang A, berarti kita dapat 4, minus 4. Kalau
Kalau A-nya sama dengan 12, maka kita peroleh X-nya sama dengan minus 4. Jadi kita peroleh A-nya sama dengan minus 4,4. Jadi titik singgungnya adalah di 4, minus 4 atau di minus 4,4. Oke, jadi kita sudah dapatkan itu aja dulu untuk hari ini. Tetap semangat untuk mempelajari hiperbola. Akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Saya cukupkan sampai di sini aja dulu untuk hari ini. Sampai jumpa.